Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Prapto Muntoko untuk memberikan pemahaman pada peserta didik khususnya kelas 11 IPS dimanapun Anda berada tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini adalah beberapa literasi yang digunakan, kebetulan adalah buku saya sendiri yang ber-ISBN dan sudah ada alamat link di Perpustakaan Nasional gitu ya. Dari yang pertama Sumat Komprehensif Ekonomi, kemudian yang kedua buku Ekonomi kelas 10, dan yang ketiga buku Ekonomi kelas 11, buku Ekonomi kelas 12, dan buku gabungan ya, antologi sepenggal kisah guru ekonomi bersama Bank Indonesia cabang perwakilan Tegal. Itu semuanya ada dan semua ber-ISBN. Silakan bisa sebagai acuan atau literasi cetak yang bisa kalian dapatkan. Baiklah, bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang akan kita bahas sesuai dengan kompetensi dasar kita, yaitu atau KD 3.2, menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahannya dan cara mengatasinya. Kemudian sekaligus juga dibahas di dalamnya KD 4.2 yang menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Peta konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, kita yang akan bahas adalah pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, dari pengertian, teori-teorinya, perhitungannya, kemudian pembangunan ekonomi, juga tentang definisi perbedaannya dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi, kemudian persamaannya sampai pada masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Baik, kita bahas satu persatu konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta permasalahan dan cara mengatasinya. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi serta kenaikan yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Itu ya, misalkan ini tahun 2020 kemarin berarti lebih besar daripada tahun 2019 begitu, dan tahun 2019 lebih besar daripada tahun 2018, itu dikatakan tumbuh. Sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita atau gross domestic product atau produk domestik bruto dari PDB real per kapita. Itu ya. Produk domestik bruto atau GDP adalah nilai pasar keluaran total seluruh negara yang merupakan nilai pasar semua barang jasa diproduksi selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun, oleh faktor-faktor produksi yang beralokasi di dalam sebuah negara. Itu ya. Jadi baik itu jumlah barang dan jasa yang dimiliki oleh penduduk setempat maupun warga negara asing, itu GDP. Kenaikan GDP dapat muncul melalui kenaikan penawaran tenaga kerja, yang kedua kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia, yang ketiga kenaikan produktivitas. Kita masuk ke teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama bisa dibagi menjadi teori klasik, yaitu yang terkenal adalah Adam Smith. Menurut bukunya An Inquiry into the Natural and Cases of the Will Nation, atau sering disebut The Will of Nation, bukunya ya yang terkenal. Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi
sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Itu menurut teori klasik. Menurut teori klasik yang kedua, menurut David Ricardo, ini lebih ke bukunya yang terkenal dengan judul The Principle of Political and Taxation. David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Jadi seperti Cina, Indonesia itu ya, India yang penduduknya banyak, menurut teori klasik itu mempunyai potensi tenaga kerja yang bagus, yang melimpah, itu menurut teori klasik. Upah tersebut, kelebihan tenaga akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimal, sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan atau stationary state. Kemudian yang teori neoklasik, setelah teori klasik kita adalah teori neoklasik. Yang pertama adalah teori Joseph Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya atau proses produksi, itu ya. Yang kedua adalah teori Robert Solow. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau outputnya. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Jadi kalau teori klasik tadi Adam Smith dan David Ricardo mengatakan jumlah penduduk itu punya potensi untuk tenaga kerja yang melimpah, tapi menurut Robert Solow itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif, ya. Kemudian teori neoklasik yang ketiga yaitu Howard Thomar. Ini 2 orang. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Kemudian teori pertumbuhan historis. Yang pertama, teori historis ya. Teori Frederick List. Menurut Frederick List, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dengan teknik produksi sebagai sumber penghidupan atau tahapannya adalah masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, masa industri dan perdagangan. Itu ya Frederick List. Kemudian teori Bruno Heidelbrand. Perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakat. Tahapan terdiri dari masa pertukaran dengan barter atau natura, masa pertukaran dengan uang, dan yang terakhir masa pertukaran dengan kredit. Ini menurut teori Bruno Heidelbrand. Kemudian menurut teori historis yang ketiga adalah Karl Bussell. Perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahapannya tahapan rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia. Itu ya. Kemudian menurut teori historis yang keempat adalah Werner Sombart. Ini dibagi menjadi 3, yaitu zaman perekonomian tertutup, zaman kerajinan dan pertumbuhan, serta zaman kapitalis. Ya, yang pertama, zaman perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ingin tikar ya, memproduksi tikar buat tidur, ingin makan ya, produksi sendiri dan sebagainya. Ini zaman perekonomian tertutup. Kemudian zaman kerajinan dan pertumbuhan. Pada zaman ini atau masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitasnya akibat perkembangan peradaban.
gitu ya. Masa kerajinan dan berciri-cirikan atau masa kerajinan dan pertumbuhan itu meningkatnya kebutuhan manusia, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian, timbulnya pertukaran barang dan jasa, kemudian pertukaran belum didasari dengan profit motif atau motif keuntungan. Kemudian zaman kapitalis di sini menjadi 4, dibagi. Zaman kapitalis purba, perekonomian dilakukan mencakup kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, zaman kapitalis madya atau fruh kapitalis, tujuan kegiatan ekonomi mencari keuntungan, ini mulai modern ya. Kemudian zaman kapitalis raya atau hak kapitalis, tumbuh kaum kapitalisme yang memiliki faktor-faktor produksi. Dan yang terakhir adalah zaman kapitalis akhir atau spat kapitalis, muncul usaha untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bersama daripada kepentingan individu secara adil. Kemudian yang kelima, yang paling terkenal itu ya, teori pertumbuhan ekonomi modern dari W.W. Rostow atau Walt Whitman Rostow dalam bukunya The Strength of Economic Growth, atau pendapatnya mulai pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah masyarakat tradisional, the traditional society. Yang kedua adalah pra lepas landas, the precondition of take off, for take off gitu ya. Kemudian yang ketiga lepas landas, the take off. Kemudian yang keempat adalah dorongan menuju kedewasaan, the drive to maturity. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi tinggi. Faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Yang kedua, lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait. Dan yang ketiga, tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi itu ya. Pertumbuhan ekonomi dirumuskan JNP tahun berjalan dikurangi JNP tahun sebelumnya dibagi JNP tahun sebelumnya kali 100%. Itu ya, sekali lagi dalam ingatan kalian harus diingat terus bahwa pertumbuhan ekonomi rumusnya adalah JNP tahun yang ditanyakan atau tahun yang berjalan itu ya, dikurangi tahun sebelumnya dikurangi JNP tahun sebelumnya, dibagi JNP tahun sebelumnya dikalikan 100%. Contoh kasus, GDP negara X tahun 2019 adalah 160 miliar US dollar dan nilai GDP tahun 2020 adalah 168 miliar US dollar. Maka masukkan saja pertumbuhan ekonomi sama dengan GDP tahun 2020 dikurangi GDP tahun 2019 dibagi GDP tahun 2019 kali 100%. Itu ya. Atau kalau dalam soal JNP ya silakan menyesuaikan JNP tahun 2020 dikurangi JNP tahun 2019 dibagi JNP tahun 2019 kali 100%. Gitu ya. Jadi muncul angka 5%. Jadi berapa tingkat pertumbuhan ekonominya pada tahun 2020? Maka jawabannya adalah 5%. Manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Yang kedua, pendapatan per kapitanya untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Itu bisa ya manfaatnya. Yang ketiga, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau pemikiran penerimaan negara untuk merencanakan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Juga bisa sebagai dasar penentu prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Kemudian sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis itu juga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah kita bahas tentang pembangunan ekonomi
Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses sebuah kenaikan pendapatan total serta pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan sebuah penduduk serta dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dalam sebuah negara dan naiknya pendapatan untuk masyarakat dalam sebuah negara. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Kemudian menurut Profesor Mayer, pembangunan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Unsur-unsur dari pembangunan ekonomi diantaranya adalah pembangunan sebagai suatu proses. Artinya bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Pembangunan sebagai perubahan sosial. Kemudian pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dan peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Faktor-faktor pembangunan ekonomi diantaranya adalah faktor ekonomi, ada SDM sumber daya manusia, SDA sumber daya alam, kewirausahaan atau keahlian atau skill. Kemudian faktor-faktor non ekonomi, ada keadaan sosial, keadaan politik, dan kelembagaan itu sendiri. Tujuan pembangunan ekonomi yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi pangan, sandang, papan, kesejahteraan, kesehatan, pelindungan, keamanan dari pemerintah. Yang kedua, memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur, agama, sosial, dan kultural. Memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Sifat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, itu jelas ya. Upaya dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Kenaikan pendapatan per kapita diikuti dengan terjadinya perubahan teknologi dan kelembagaan. Apa dampak positif dari pembangunan ekonomi? Yang pertama, melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Kedua, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya. Kemudian terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi secara langsung, memperbaiki tingkat pendapatan nasional juga. Kemudian melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur agraris menjadi struktur industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis. Kemudian yang kelima, pembangunan ekonomi menuntut adanya peningkatan kualitas SDM sumber daya manusia, sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin berkembang pesat, sehingga makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif pembangunan nasional atau pembangunan ekonomi ya, adanya pembangunan ekonomi yang tidak direncanakan dengan baik sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, ya, sawah-sawah sekarang banyak ditumbuhi bangunan-bangunan untuk industri perumahan, pabrik, dan sebagainya. Tersingkirnya atau hilangnya habitat alam baik yang hayati maupun hewani. Terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidakdisiplinannya manusia. Nah, perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, ya. Jika pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif atau secara jumlah real gitu ya, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan.
Namun ketika kita berbicara pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertumbuhan produksi tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Persamaan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi, kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita suatu negara. Kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Dan yang keempat, kedua-duanya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, ya, atau kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kembali menunggu channel-channel berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.